Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan juga ulasan Linux Lite 5.4 Emerald. Yuk, kita mulai sesi review kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Linux Lite 5.4 Emerald. Nah, di sini untuk mendemokan proses instalasinya, kami akan menggunakan suatu virtual machine. Dan untuk kasus kita kali ini, kami akan menggunakan GNOME Boxsys. Kami buka dulu ya GNOME Boxsys-nya. Nah, ini adalah GNOME Boxsys. Lalu untuk membuat sebuah virtual machine yang baru, caranya cukup mudah. Di sini kita tinggal tekan saja tombol plus yang ada di sisi kiri atas. Kita pilih ini. Lalu kita pilih pilihan Create Virtual Machine. Nah, berikutnya, karena kami sudah mendownload file ISO atau file ISO dari Linux Lite ini, kita akan pilih pilihan yang Operating System Image File. Kita pilih ini ya. Lalu berikutnya, kita tinggal arahkan saja ke lokasi dari file ISO kita. Untuk kasus kami, posisinya ada di direktori ISO. Berikutnya, kita akan pilih file ISO dari Linux Lite. Lalu kita pilih Open. Untuk kasus kita di sini, ternyata GNOME Boxsys belum bisa mendeteksi distro Linux Lite ini. Oleh karenanya, di sini kita bisa menggunakan Unknown OS. Berikutnya, kita tinggal tekan saja tombol Next. Di sini, by default, kapasitas memori yang dialokasikan adalah 2 GB, dan kapasitas hard drive-nya adalah 21,5 GB. Dan karena kita menggunakan Linux Lite, maka kapasitas semacam ini sudah lebih dari cukup. Kita coba create ya virtual machine-nya. Oke, virtual machine-nya sudah terbentuk dan sudah dilakukan proses booting. Nah, di sini kita akan coba switch dulu ke full screen mode. Oke, berikutnya kita tinggal pilih saja pilihan yang Start Linux Lite. Proses booting untuk live version dari Linux Lite-nya baru saja selesai ya. Di sini kita dihadapkan pada welcome screen, kita akan close dulu saja. Lalu selanjutnya kita akan coba lanjutkan ke proses instalasi. Proses instalasinya juga cukup mudah ya. Di sini kita cukup klik ataupun double klik icon dari install Linux Lite. Kita double klik ya di sini. Berikutnya kita akan dihadapkan pada menu instalasi. Nah, di sini pertama-tama kita dihadapkan pada pemilihan bahasa. Untuk kasus kami di sini, kami akan pilih English saja. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Berikutnya terkait keyboard layout ya. Di sini kami akan pilih English US. Lalu Continue. Lalu berikutnya terkait updates and other software ya. Di sini pastikan bahwa kita mencentang pilihan Download Updates while installing Linux. Artinya apa? Artinya selama proses instalasi berjalan, juga akan disertai dengan proses download updates. Sehingga di akhir proses instalasi nanti, kita akan mendapatkan Linux Lite dengan update version yang terbaru. Lalu berikutnya, untuk pilihan yang kedua ini juga kami sarankan untuk dipilih, karena pilihan kedua ini akan memungkinkan Linux Lite untuk mendownload beberapa third-party software, khususnya terkait dengan graphics card dan juga Wi-Fi driver. Kita coba lanjut ya dengan menekan tombol Continue. Di sini karena kami ingin menggunakan Linux Lite sebagai satu-satunya operating system pada virtual machine kami, maka kami akan pilih pilihan yang pertama, Erase Disk and Install Linux. Kita lanjut ya dengan menekan tombol Install Now. Lalu berikutnya ini merupakan konfirmasi terkait penulisan changes-nya. Di sini kita akan continue saja. Selanjutnya terkait dengan pemilihan zona waktu atau time zone.
Kita akan pilih Jakarta saja, lalu kita tekan tombol continue. Berikutnya terkait dengan user dan username. Nah, di sini untuk nama pengguna, kami akan gunakan saja Indonesia Belajar. Lalu untuk nama komputer, kami akan gunakan saja Linux Lite. Lalu berikutnya terkait dengan username, di sini kami akan gunakan Belajar IDN. Lalu selanjutnya kami juga akan set password kami. Selanjutnya kita tinggal tekan saja tombol continue. Oke, pada tahapan ini proses instalasinya sudah mulai berlangsung dan akan memakan waktu beberapa saat. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Linux Lite. Linux Lite 5.4 ini dirilis pada bulan April tahun 2021. Linux Lite merupakan distro Linux turunan dari Ubuntu LTS. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari Linux Lite ini tidak perlu diragukan lagi. Untuk Linux Lite 5.4 ini menggunakan Ubuntu 20.04 LTS sebagai codebase-nya. Dan sesuai dengan namanya, Linux Lite menargetkan komputer dengan spesifikasi minim alias kentang. Bisa teman-teman bayangkan, hanya dengan prosesor 1 GHz dan RAM dengan kapasitas 1 GB saja, kita sudah bisa menggunakan Linux Lite untuk bekerja dengan nyaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusung XFCE sebagai desktop environment-nya. Selepas sesi instalasi, kami juga akan mereview XFCE yang diusung oleh Linux Lite ini. Linux Lite sendiri secara spesifik menargetkan pengguna yang ingin melakukan migrasi dari sistem operasi Windows ke Linux. Upaya ini dilakukan oleh tim developer Linux Lite dengan menghadirkan looks and feel yang begitu menyerupai Windows. Di tiap major release, Linux Lite akan menaikkan version number yang disertai dengan codename yang baru. Sebagai contoh, Linux Lite 5.4 ini mengindikasikan major release kelima dengan minor update keempat. Huruf pertama dari codename yang digunakan akan mengikuti urutan alfabet. Sebagai contoh, untuk versi 5 ini menggunakan codename Emerald, di mana huruf awalnya adalah E yang merupakan huruf kelima dari alfabet. Lalu terkait dukungan software, karena Linux Lite diturunkan dari Ubuntu LTS, maka dukungan software yang pun bisa terbilang cukup luas. Proses instalasi software pada Linux Lite akan difasilitasi oleh Synaptic. Ini merupakan software manager legendaris yang diperkenalkan oleh Debian Linux dan sudah dikenal sebagai software manager yang simple, cepat, dan reliable. Software manager ini juga akan kami review selepas sesi instalasi. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Linux Lite, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Linux Lite pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Linux Lite melalui halaman homepage tersebut. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai pada titik di mana sesi instalasinya selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Oke, sampai di titik ini berarti proses instalasinya baru saja selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Untuk melakukan rebooting sistem, di sini kita tinggal tekan saja tombol Restart Now. Kita coba ya, tekan tombol Restart Now-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, virtual machine-nya kembali aktif ya, setelah melakukan proses rebooting. Kita tinggal klik saja. Lalu kita akan coba switching ke full screen mode. Di sini kita dihadapkan pada suatu login screen. Kita tinggal inputkan saja password kita. Oke, ini merupakan tampilan awal dari Linux Lite 5.4 Emerald. Di sini welcome screen-nya kita close dulu saja. Lalu berikutnya kita akan coba sesuaikan dulu resolusi layarnya.
kita tinggal klik saja start menunya, lalu kita tinggal cari display. Display, kita pilih display di sini. Lalu untuk resolusinya akan kami sesuaikan. Kebetulan resolusi layar kami adalah 1920 dikali 1080. Kita akan switching dulu ke sini, kita pilih apply. Lalu kita akan pilih keep this configuration. Lalu tinggal kita close saja. Nah, bisa kita lihat di sini ya, resolusi layarnya sudah sesuai. Ini merupakan tampilan dari Linux Lite 5.4 ya, tampilannya sangat sederhana tetapi tetap elegan. Dan di sini kami akan coba mulai proses reviewnya. Bisa kalian lihat di sini ya, model panelnya juga sangat menyerupai sistem operasi berbasis Windows. Di sebelah sini ada start menunya, ya. Mirip sekali dengan yang biasa kita temui pada sistem operasi berbasis Windows. Lalu pada sisi sebelah kanan di sini terdapat beberapa menu. Yang paling ujung kanan di sini terdapat penanda waktu ya. Dan kalau kita klik, dia akan memunculkan kalender. Sangat sederhana sekali dan tetap elegan. Lalu berikutnya di sini ada volume control ya, atau kontrol terhadap volume audio. Tampilannya juga sangat intuitif sekali. Lalu berikutnya di sini ada network manager ya. Dan berikutnya di sini ya terdapat update notification. Kalau kita lihat di sini ya ada notifikasi updates-nya. Ini dia ya. Dan kalau kita ingin melakukan proses update juga prosesnya cukup mudah. Kita bisa pilih pilihan install updates di sini. Dan kalau kita ingin melanjutkan ke proses updates-nya, kita tinggal tekan saja tombol continue. Lalu kita dimintai password ya, kita akan inputkan password kita. Lalu kita tekan tombol authenticate. Oke, dan proses update pun sudah mulai berjalan. Sangat mudah dan sangat sederhana sekali prosesnya. Di sini juga dimunculkan ya daftar packages apa saja yang akan diupdate ya. Dan kalau kita mau lanjut ke proses update-nya, kita bisa menekan tombol update now. Oke, di sini proses update-nya baru saja selesai, bisa terbilang sangat cepat sekali. Dan di sini kita diminta konfirmasi ya, apakah kita mau melihat log dari update yang baru saja dilakukan. Nah, untuk kasus kami di sini kami akan pilih no saja. Oh ya guys, sekarang Linux Lite ini juga menargetkan pengguna baru yang berasal dari pengguna sistem operasi berbasis Windows, maka beberapa istilah yang ditemui di sini juga sangat mirip dengan yang biasa ditemui di sistem operasi berbasis Windows. Sebagai contoh di sini. Ya, di sini ada yang namanya control panel. Dan istilah control panel kan sesuatu hal yang sangat umum ditemui di Windows. Kita bisa double klik di sini. Dan bisa kalian lihat ya, model tampilannya dan model layout-nya juga sangat menyerupai sekali dengan layout pada control panel di sistem operasi berbasis Windows. Oke, di sini kita coba close saja. Berikutnya kami akan coba review beberapa aplikasi default yang disertakan oleh Linux Lite ini. Pertama-tama di sini kita akan coba review dulu terkait web browser. Web browser yang diusung oleh Linux Lite adalah Firefox ya. Kita buka dulu Mozilla Firefox-nya. Dan kita akan gunakan Mozilla Firefox ini untuk membuka halaman homepage dari Linux Lite. Halaman homepage-nya itu ada di linuxliteos.com. Ya, di sini kita tinggal pilih saja linuxliteos.com, lalu kita tinggal enter. Nah, selain itu kita juga akan gunakan web browser ini untuk membuka halaman utama dari channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini alamatnya adalah youtube.com/Indonesia Belajar Komputer. Indonesia Belajar Komputer. Nah, ini merupakan halaman utama dari channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini kami juga kembali mengingatkan ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya.
karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke, berikutnya kita akan kembali lagi ya ke halaman homepage dari Linux Lite OS. Nah, ini merupakan halaman homepage dari Linux Lite OS. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Linux Lite OS, kalian bisa mendownload ISO installernya dari halaman homepage ini. Caranya cukup mudah, kalian tinggal pilih saja pilihan download, lalu kalian pilih yang download. Nah, di sini kalian bisa memilih antara mendownload ISO-nya langsung dari halaman homepage ini, atau mendownloadnya dengan menggunakan torrent. Jadi cukup fleksibel ya, kalian dihadapkan pada dua pilihan. Nah, di sini juga ada informasi ya terkait tanggal rilis dari Linux Lite 5.4. Jadi Linux Lite 5.4 ini dirilis pada tanggal 1 April tahun 2021. Oke, kita close dulu ya web browsernya. Berikutnya kita akan mereview file manajernya. Nah, file manager yang diusung oleh Linux Lite adalah Tunar. Dan Tunar juga merupakan file manager yang diusung oleh XFCE Desktop. Kalau kita lihat di sini di bagian Help, lalu kita pilih About ya. Ini merupakan Tunar file manager dan versinya adalah 1.18.14. Tunar sendiri merupakan file manager yang lightweight, sederhana, tetapi sangat intuitif dalam penggunaannya. Kalau mau mengakses dokumen, ya kita tinggal double klik saja dokumennya. Kalau mau kembali, ya kita bisa back seperti ini. Kalau kita mau mengakses trash bin-nya, kita tinggal pilih saja trash di sini. Ya. Jadi cukup mudah sekali sebenarnya. Kita close dulu Tunarnya. Selanjutnya adalah terminal. Nah, terminal yang diusung oleh Linux Lite adalah XFCE Terminal. Kita bisa buka, ya. Ini merupakan XFCE Terminal. Kita bisa lihat juga ya di bagian Help, lalu kita pilih About. Bisa nampak di sini ya, ini merupakan XFCE 4 terminal dengan versinya adalah 0.8.9.1. Kita close dulu di sini. Di sini kami akan perbesar dulu font size-nya. Oke. Kita rapikan lagi posisinya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, tampilan shell-nya juga cukup menarik ya, karena bukan menggunakan bash shell yang plain ataupun yang dasar, tetapi sudah disertai dengan semacam power line atau status line yang sangat manis sekali. Berikutnya kita akan coba lihat ya, kernel Linux versi berapa yang diusung oleh Linux Lite ini. Kita akan coba cek dengan uname, -sr. Bisa nampak di sini ya, Linux kernel yang diusung adalah Linux kernel versi 5.4. Lalu berikutnya kita juga akan coba cek LSB release-nya, lsb_release, -e, dan bisa nampak di sini ya, distributor ID-nya adalah Ubuntu, lalu description-nya adalah Linux Lite 5.4, code release-nya adalah 20.04, karena kode release di sini mengacu pada kode release milik Ubuntu, yaitu Ubuntu 20.04 LTS, dengan code name-nya adalah Vocal atau Vocal Fossa. Berikutnya kita akan coba clear screen dulu. Lalu di sini kami juga akan coba demokan bagaimana proses instalasi package ataupun software dengan menggunakan terminal. Di sini karena Linux Lite merupakan turunan dari Ubuntu LTS, maka package manager-nya juga akan menggunakan package manager yang sama yang digunakan oleh Ubuntu. Dalam hal ini adalah apt. Nah, semisal saja di sini kami ingin menginstal NeoFetch ya. Berarti caranya adalah kita panggil dulu sudo lalu apt install NeoFetch. Seperti ini. Oh, di sini kami melakukan kesalahan pengetikan ya. Seharusnya install sudo apt install NeoFetch. Lalu enter. Berikutnya kita diminta password kita ya. Kami akan inputkan password kami. Selanjutnya kita dihadapkan pada tampilan konfirmasi yang apakah kita mau melanjutkan proses instalasinya. Di sini kami akan jawab dengan Y, lalu enter. Oke, proses downloading dari packages mulai berjalan, dan setelah semua packages di-download akan dilanjutkan ke proses instalasi. Bisa nampak di sini proses instalasinya baru saja selesai. Kita clear screen dulu, lalu kita akan coba panggil NeoFetch-nya. NeoFetch, lalu enter.
Bisa nampak di sini ya, OS-nya adalah Linux Lite 5.4 ya, host-nya dalam hal ini adalah KVM QEMU. Ini merupakan virtual machine yang kami gunakan. Kernelnya adalah 5.4. Jumlah packages-nya adalah 1919. Shell-nya adalah Bash Shell versi 5. Resolusi monitornya adalah 1920x1080. Desktop environment-nya adalah XFCE. Dan window manager-nya adalah XFWM4. Lalu window manager theme-nya adalah Adapta. Dan seterusnya. Ini merupakan detail informasi dari Linux Lite yang kami gunakan saat ini. Bisa nampak di sini juga ya, kondisi RAM-nya atau kapasitas memori yang kita gunakan saat ini adalah 2 GB. Di mana saat ini RAM yang digunakan hanya 651 MB saja. Bisa kebayang ya teman-teman ya, berarti Linux Lite ini memang benar-benar light atau benar-benar ringan sekali. Nah, kita akan coba clear screen. Dan kita akan coba pastikan penggunaan memorinya. Kita akan menggunakan H-top ya, atau H-top di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Penggunaan memorinya memang benar-benar sangat kecil sekali, yaitu hanya 551 MB saja. Atau dengan kata lain, kalau teman-teman punya komputer dengan kondisi memorinya hanya 1 GB, teman-teman sudah bisa menggunakan Linux Lite ini dengan nyaman untuk bekerja. Nah, tetapi kita lihat ya, bagaimana kalau andai kata kita buka Firefox web browser. Oke, di sini Firefox web browser-nya kami gunakan untuk mengakses linuxliteos.com. Lalu kita akan coba lihat ya, penggunaan memorinya seberapa. Wow ya, Firefox sebenarnya sangat menguras memori ya. Setelah kita buka Firefox ya, bisa nampak di sini ya, penggunaan memorinya mulai melejit sampai di angka 1,15 GB. Oleh karenanya di sini kalau kami boleh sarankan, walaupun Linux Lite memang bisa diinstal di atas mesin yang hanya menggunakan kapasitas RAM 1 GB saja, tetapi kami lebih merekomendasikan dengan kapasitas memori setidaknya 2 GB untuk bisa bekerja dengan nyaman. Oke, di sini kami quit dulu, kami close dulu terminalnya. Terus kami juga akan close web browser-nya. Berikutnya kami juga akan coba demokan ya proses instalasi dengan menggunakan Synaptic Package Manager. Di sini kami pilih pilihan menu, lalu kita akan menuju ke sistem, lalu berikutnya kita akan pilih pilihan Package Manager. Di sini kita diminta password, kita akan inputkan password-nya. Nah, package manager yang digunakan oleh Linux Lite adalah Synaptic Package Manager. Ini merupakan package manager yang juga diusung oleh Debian Linux. Synaptic sendiri termasuk package manager yang sudah terbilang cukup tua dan sangat-sangat matang serta sangat stabil sekali. Penggunaannya juga cukup mudah ya, semisal saja kita mau menginstal package tertentu, maka kita bisa langsung search saja di sini. Kita bisa pilih pilihan search, lalu kita tinggal cari aja nama software atau nama package yang mau kita install. Semisal saja di sini kami mau menginstall Vim. Kita tinggal cari Vim saja di sini. Lalu kita pilih search. Lalu kita bisa lihat di search result-nya ya. Ini merupakan search result yang terkait dengan Vim. Kita coba scroll down di sini. Wow, banyak sekali ya. Kita akan coba lihat yang diawali dengan V ya, atau Vim. Oh, ini dia ya, Vim. Oke. Dan kalau kita mau menginstal Vim, caranya juga cukup mudah. Kita tinggal klik aja yang ada di sini. Lalu kita pilih pilihan Mark for Installation. Oke, lalu berikutnya kita tinggal pilih Mark saja. Dan kalau kita mau melakukan instalasi Vim, caranya cukup mudah. Kita tinggal pilih saja pilihan Apply di sini. Lalu terdapat konfirmasi ya, kita akan pilih Apply. Dan proses downloading serta instalasi pun akan mulai berjalan. Nah, di sini kalian punya dua alternatif ya. Kalau kalian memang nyaman untuk bekerja dengan terminal, kalian bisa menggunakan perintah sudo apt install.
Tetapi kalau kalian memang belum nyaman dengan menggunakan terminal atau belum terbiasa menggunakan terminal, maka kalian bisa memanfaatkan Synaptic Package Manager ini untuk melakukan instalasi software atau instalasi packages. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya, dan kita bisa close di sini. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan cara untuk menggunakan Linux Lite ini? Demikian video panduan instalasi dan juga ulasan Linux Lite 5.4 Emerald. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Linux Lite. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel Indonesia Belajar ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.